Oke guys, back again di channel YouTube saya, Dio Saleh The Coal Miners. Kali ini kita akan bahas tentang peluang kerja di bidang pertambangan di Indonesia. Kalau kita bicara tentang pertambangan, itu artinya seputar mineral dan batu bara ya. Mineral itu bisa berbagai macam jenis seperti emas, perak, nikel, tembaga, timah, dan lain-lain. Oke, langsung aja. Yang pertama, di instansi pemerintahan ya. Jadi instansi pemerintahan yang ada hubungan dengan pertambangan itu adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Dewan Energi Nasional. Kalau di Energi dan Sumber Daya Mineral ini nanti di bawah Direktorat Mineral dan Batubara ya. Nah, di instansi pemerintahan ini kalian akan bertugas sebagai pembuat kebijakan dan mengatur, mengelola perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan bidang pertambangan ya. Lanjut, yang kedua adalah di BUMN. Jadi Indonesia ini memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan ya. Kalau di batubara ada PT Bukit Asam. Di bidang mineral ada Antam ya. Terus untuk pengujiannya ada Sukovindo. Untuk peledakan ada Dahana ya. Ada pembangkit listrik juga Indonesia Power. Ini semua adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang pertambangan dan ada hubungannya dengan pertambangan. Lanjut, yang ketiga adalah perusahaan pertambangan batubara swasta. Nah, pertambangan batubara di Indonesia ini cukup berkembang ya, karena Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya dan cadangan batubara, khususnya di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Nah, ini adalah beberapa contoh perusahaan batubara yang terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Adaro Indonesia di Kalimantan Selatan, PT Kaltim Primakul di Sangatta di Kalimantan Timur, ada Braukul, ada Kideko, ada Arutmin, ya, dan beberapa tambang batubara besar yang lain. Nah, pertambangan batubara ini maksudnya adalah pertambangan mining owner, ya. Mining owner itu adalah perusahaan yang memiliki izin pertambangan dari Kementerian ESDM. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambaran saja bagaimana sih prospek perusahaan pertambangan batubara sampai tahun 2025. Ya, ternyata batubara masih dibutuhkan sebagai sumber energi ya, pembangkitan listrik di Indonesia. Jadi jangan khawatir. Lanjut, yang keempat adalah perusahaan pertambangan mineral swasta. Nah, contohnya yang terbesar adalah PT Freeport. Ini adalah mineral emas dan tembaga ya. Dia beroperasi dengan metode tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. Contoh yang kedua ada Vale. Ini perusahaan tambang nikel ya di Sulawesi. Lalu ada Aman Mineral. Aman Mineral ini mineral emas dan tembaga. Di Jawa juga ada, di Jawa Timur, Banyuwangi, Merdeka Copper Gold. NHM ini di Sulawesi, di Gosowong, di Gosowong ini tambang emas bawah tanah dan J Resources. Oke, yang kelima adalah perusahaan swasta pertambangan mineral industri ya, atau tambang galian C. Nah, tambang ini adalah memproduksi limestone ya atau batu gamping untuk bahan baku pembuatan semen ya. Nah, biasanya di dekatnya pabrik semen itu ada tambang semen ya, tambang batu gampingnya. Nah, ini relate juga dengan bidang pertambangan ya.
Nah, selain itu juga yang cukup banyak menyerap tenaga kerja itu adalah perusahaan jasa pertambangan, ya, tambang mineral maupun batu bara. Ada dua jenis jasa pertambangan nasional dan multinasional. Kalau yang nasional, contohnya yang terbesar adalah Pama, SIS, dan Buma, dan Cipta Kirjatama. Ya. Ada juga eh, bisnis dengan bumi resource itu adalah Dharma Henwa, anak perusahaannya. Nah, yang multinasional juga banyak yang berkembang di Indonesia, yaitu perusahaan seperti TIS, Petrosi, dan Leighton. Selanjutnya ada juga perusahaan jasa peledakan atau biasa dikenal namanya blasting services ya. Contohnya seperti Orica dan MNK. Perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan penyedia bahan peledakan dan sekaligus operasional peledakannya di lapangan. Oke, selanjutnya adalah perusahaan konsultan pertambangan. Konsultan pertambangan itu adalah sebuah perusahaan yang tugasnya adalah memberikan support technical service seperti pembuatan laporan, pembuatan desain, perhitungan-perhitungan kelayakan, ya, maupun pengawasan di lapangan. Ya. Jadi ada beberapa contoh konsultan pertambangan di Indonesia yang cukup terkenal, yaitu seperti Tura Consulting, Britmindo, Quantus, SMG Consultants, ya, ada NRM, Cube, ada juga yang bergerak di bidang konsultan software pertambangan seperti Mitrais, Geomain, dan Geovia. Selanjutnya adalah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap, PLTU ya. Ada banyak PLTU di pulau-pulau seperti Jawa, Pulau Sumatera, Bali, ya, Sulawesi. Ini semua membutuhkan batu bara ya sebagai bahan baku pembakarannya. Sehingga ini juga relate dengan usaha pertambangan. Nah, di sini biasanya membutuhkan suatu konsultasi terkait kualitas batu bara. Sehingga yang bergerak di bidang pertambangan juga bisa bekerja di sektor PLTU. Selain itu, rekan-rekan juga bisa bekerja sebagai pengajar ya, di instansi-instansi akademis seperti di ITB, di UPN, ya, di UGM, UI, dan lain-lain, menjadi peneliti di LIPI dan laboratorium pengujian batu bara seperti Geoservice, Karsurin. Di perbankan pun juga bisa untuk melakukan evaluasi kelayakan peminjaman modal usaha pertambangan. Nah, dan yang terakhir di Bursa Efek sebagai analis pasar modal.